10. Siapa sebenarnya si nenek itu? Johnny menurunkan tubuh Melly, kemudian ia mendekati para preman-preman itu. "Apa kalian mau melanjutkan?" ucap Johnny dengan memasukkan kedua tangannya dalam saku celananya. Preman-preman itu tidak menjawab sama sekali. Mereka masih terus meringis kesakitan di atas lantai akibat tendangan yang baru saja dilayangkan Melly pada mereka semua. Ada yang memegangi wajahnya dan ada pula yang memegangi perutnya. Tidak lama kemudian, beberapa polisi sudah masuk ke dalam ruangan itu. Pihak restoran sudah menghubungi pihak yang berwajib untuk mengamankan preman-preman yang telah mengacaukan dan mengganggu ketenangan para pelanggan restoran mereka. Setelah para preman itu sudah pergi dibawa oleh polisi, suasana restoran kembali kondusif seperti sedia kala. Melly dan Johnny kembali duduk di tempat mereka semula. "Apa ada bulu-bulu kamu yang rontok?" ucap Johnny dengan tatapan mengejek. "Apaan sih kura-kura? Kenapa kamu senang sekali mengejekku?" balas Melly sambil memegangi bibirnya yang masih terasa ngilu. "Gitu aja ngambek. Ini ambillah." Johnny menyodorkan sebuah sapu tangan berwarna putih ke arah Melly. Melly dengan cepat mengambil sapu tangan milik Johnny dan mendekatkan ke arah bibirnya. "Ayo kita pulang. Nanti di mobil baru lukamu kita obati. Di mobil aku ada persiapan obat-obat merah dan juga pil anti nyeri," ajak Johnny sambil berdiri dari tempat duduknya. Melly tidak menjawab, ia hanya mengangguk tanda setuju. Tapi belum juga mereka berdua melangkah, seseorang telah menghadang mereka di depan. "Maaf kalau nenek menghalangi langkah kalian berdua. Nenek mau berterima kasih pada kalian karena telah menolong nenek tadi. Dan apabila kalian berdua mempunyai waktu luang, tolong temani nenek menikmati secangkir atau 2 cangkir kopi sebagai tanda terima kasih nenek atas peristiwa tadi," ucap si nenek dengan sedikit memohon kepada Melly dan Johnny. Johnny dan Melly saling menatap satu dengan yang lain, lalu keduanya mengangguk pelan. "Baiklah, Nek, kami berdua akan menemani nenek untuk beberapa saat sebelum kami berdua pulang," balas Johnny sambil tersenyum pada si nenek. "Terima kasih banyak. Ayo, kalian berdua ikut dengan nenek," ucap si nenek melangkah menuju sebuah ruang berdinding transparan yang biasa digunakan para pebisnis untuk melakukan rapat kecil, sambil menikmati makanan agar tidak terganggu oleh riuh suara dari pengunjung lain. "Silahkan duduk." Si nenek mempersilahkan Johnny dan Melly untuk duduk, lalu kemudian ia juga ikut duduk. "Kalian mau minum apa? Biar nenek memesankan untuk kalian berdua." "Aku kopi saja," ucap Johnny. "Sama Melly juga kopi, Nek." "Baiklah, tunggu sebentar. Pelayan," ucap si nenek sambil mengangkat sedikit tinggi tangannya untuk memanggil pelayan restoran. "Iya, Nyonya. Apa ada yang bisa saya bantu?" ucap si pelayan. "Tolong siapkan kami 3 cangkir kopi spesial yang dimiliki oleh restoran ini. Dan jangan lupa roti maros dengan selai rasa durian ya," balas si nenek. "Baiklah, kami akan segera siapkan sesuai dengan pesanan Anda. Jadi kami harap Anda sabar untuk menunggu," ucap pelayan tersebut lalu berbalik melangkah ke arah dapur. Tidak lama kemudian pesanan mereka pun tiba. 3 buah gelas kopi dan 3 buah piring berisi roti asal Sulawesi Selatan dengan isi selai durian. "Silahkan dinikmati," ucap nenek mempersilahkan Johnny dan Melly. "Terima kasih, Nek," jawab Johnny dan Melly bersamaan sambil mengangkat kopi yang ada di hadapan mereka dan menyeruputnya dengan sangat pelan. "Nek, sebenarnya mereka itu siapa? Dan kenapa mereka ingin membawa paksa nenek?" tanya Melly pada si nenek sambil meletakkan gelas kopinya kembali di atas piring kecil yang ada di atas meja. Si nenek tidak langsung menjawab pertanyaan Melly, tapi ia menatap Melly dengan tatapan tajam. "Kenapa mata wanita cantik ini mirip sekali dengan mata putriku yang hilang?" ucap si nenek dalam hati dan terus menatap 2 bola mata cantik kepunyaan Melly. Nek, kenapa nenek diam? Apa ucapan Melly melukai hati nenek? Kalau begitu Melly minta maaf ya. Melly benar-benar tidak tahu kalau pernyataan Melly tadi membuat hati nenek sedih." Melly sedikit memegangi lengan si nenek dengan nada yang suara menyesal.
Tidak nak, kamu tidak melakukan kesalahan sedikit pun pada nenek. Nenek hanya teringat seseorang di masa lalu nenek. Lama nenek itu terdiam, lalu melanjutkan menjawab pertanyaan Melly. Nenek juga tidak tahu siapa dan apa tujuan mereka mau menculik nenek. Tapi nenek curiga, pasti salah satu dari saingan bisnis nenek yang ada di kota ini. Saingan bisnis? Di kota ini? Johnny memotong percakapan Melly dan si nenek. Iya, sebenarnya nenek bukan berasal dari kota ini. Nenek kemari untuk mencari seseorang yang hilang bak di telan bumi. Bisnis nenek di bidang impor dan ekspor barang baku dari luar negeri. Sebagian besar barang baku dari kota nenek dan kota ini, perusahaan nenek lah yang pasok. Jadi tidak menutup kemungkinan bukan, saingan nenek banyak dan pastinya ingin menjatuhkan nenek dengan cara yang tidak sehat. Ucap nenek panjang lebar pada Melly dan Johnny. Tidak lama kemudian Johnny dan Melly pun pamit. Nek, kami pamit dulu ya, kapan-kapan kita bertemu lagi, ucap Melly menyalip tangan si nenek, begitu pula yang dilakukan oleh Johnny. Iya, kapan-kapan nenek kemari lagi, dan kita bisa bersua lagi seperti ini. Eits, kamu jangan lupa update IG nenek, dan kita bisa saling berbagi cerita di sana, ucap nenek, memulai lembut rambut Melly. Ada rasa si nenek tidak ingin berpisah dengan Melly. Tapi sayang, si nenek harus pulang ke kotanya untuk mengurus bisnisnya di sana. Kini mereka berpisah. Johnny dan Melly menuju ke arah rumah mereka, sedangkan si nenek pulang kembali ke kotanya. Johnny kembali melajukan mobilnya ke arah rumah Melly sebelum ia kembali ke kediamannya. Di sepanjang perjalanan mereka hanya terdiam, membuat suasana dalam mobil begitu hening terasa. Johnny sedikit berdaham, tanpa menatap ke arah Melly saking fokusnya ia mengendarai. Karena tidak mendapat jawaban, Johnny menoleh ke arah Melly dan mendapati gadis cantik itu sedang tertidur pulas di sana. Lah, kok malah tidur? Terus aku antar kemana si meong ini? Rumahnya saja aku tidak tahu. Ih, dasar merepotkan, ucap Johnny menggaruki kepalanya.